Saya Harun MPD, yang kami hormati pula kepada Bapak narasumber, yaitu Profesor Dr. Chandra Wijaya MPD, Dr. Haryati SSI MM, dan Dr. Samir Hamada Central Control University USA. Selamat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang kami hormati, marilah kita buka kegiatan internasional konferen ini yang dalam melalui kegiatan daring ini tidak lain dengan harapan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, pada khususnya kegiatan ini bisa bermanfaat kepada kita semua. Ilahadinya, Fatihah. Para hadirin yang kami hormati, acara yang kedua yaitu perkenankan Bapak Wakil Rektor 2 Universitas Nurul Jadid, Kiai Haji Najibur Rahman MA, untuk memberikan sambutan pada kegiatan ini. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan segenap Bapak akademisi yang hadir pada seminar Zoom kali ini. Aku Subidikri Profesor Sunurido sebagai pimpinan Permapendis, dan para narasumber Profesor Chandra Wijaya, Profesor Haryadi, Profesor Sami Hamada, dan seluruh pakar yang mengikuti seminar Zoom ini, rekan-rekan sekalian yang dari kalangan Permapendis. Kemarin baru saja dilantik Permapendis Jawa Timur. Rekan-rekan kandidat doktor yang tadi saya undang juga, ya. Ada kandidat dokter Winhas, insya Allah. Saya sendiri juga masih menempuh doktoralnya di Winhas. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan beberapa kalimat sambutan atas nama Universitas Nurul Jadid sebagai Sohibul Bait atau pihak yang bekerja sama dengan Permapendis mengadakan acara pelantikan sekaligus dilanjutkan dengan seminar internasional ini. Sedianya yang akan memberi sambutan pada pembukaan kali ini adalah Rektor Unuja, tapi beliau hari-hari ini tur ke luar daerah, ya, bahkan keluar pulau, dari Sumatera terus ke Kalimantan, waring-waring yang lain juga demikian. Cuma saya waring dua yang dekat-dekat saja, tidak usah keluar Jawa, cukup ke Surabaya Malang. Kan saya ini masih ada di jalan. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam sukses terselenggaranya event Permapendis ini,
termasuk seminar internasional ini. Besar harapan kami bahwa kita sebagai komunitas, eee, apa ya, saya kira semua ini sama-sama berlatar belakang manajemen ya, manajemen pendidikan. Ada yang manajemen pendidikan Islam, ada yang mungkin manajemen pendidikan umum barangkali ya. Barangkali dengan adanya wadah Permapendis ini, bisa semakin meningkatkan, kerjasama di antara kita, sehingga saya yakin di antara beragamnya, eee, tujuan di lembaga kita masing-masing ada kesamaan, ada kalimatin sawa ya, ada kesamaan yang bisa kita perjuangkan. Bahwa, international seminar kali ini setidaknya upaya kita untuk memberi sumbangsi nyata pada, eee, peradaban gitu ya, pada peradaban umat manusia secara umum dan pada kemajuan, pendidikan ya di kawasan Asia ya, Asia Tenggara secara khusus karena ini internasional insya Allah akan apa, juga akan diikuti oleh para pakar dan rekan-rekan dari di luar Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Eee, jadi kami sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada semua pihak yang berpartisipasi. Mohon maaf apabila di sana sini ada kekurangan dan hal yang kurang berkenan. Semoga event kali ini membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua kami berikan kepada Bapak Direktur Pasca Sarjana Universitas Mujadid, yaitu Bapak Dr. Haji Hasan Baharun, MPD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du, yang saya hormati Rektor Universitas Nurul Jadid yang dalam hari ini diwakili oleh Wakil Rektor 2, beliau Al-Mukarram Kiai Haji Najibur Rahman MA. Yang saya hormati Profesor Dr. Chandra Wijaya, Dr. Samlan, Dr. Haji Akmal Mundiri, Dr. Samir Hamadah dari Central USA, kemudian Dr. Ban Nagatoh Al Zubair Hussein dari Sudan, dan juga beliau Dr. Ali Asmui dari KMA Mesir, beserta teman-teman sekalian, para akademisi yang hadir pada kegiatan kali ini dalam melalui media daring atau virtual. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita minad dzulumati ilan nur. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini merupakan momentum yang sangat berharga karena Universitas Nurul Jadid bersama Permapendis Pusat berkolaborasi untuk mengumpulkan para akademisi melalui kegiatan International Conference. Alhamdulillah ada kurang lebih 16 narasumber yang kita hadirkan, baik itu hari pertama ataupun hari kedua yang dilaksanakan secara luring dan daring. Tentunya ini merupakan sebuah kebanggaan bersama antara para akademisi karena sampai detik kemarin tertanggal 12 Maret tahun 2023 masuk dan terkumpul sebanyak 257 artikel yang masuk kepada panitia International Conference tahun ini. Jadi kurang lebih Prof kami laporkan ada 257 artikel yang masuk kepada panitia dan insya Allah itu akan kami seleksi untuk bisa masuk ke jurnal Sinta 2, jurnal Sinta 3, jurnal Sinta 4 dan juga proceeding. Jadi ini adalah merupakan perhelatan akademik
yang mana ini tidak hanya cukup kita laksanakan 1, 2 hari, akan tapi ini butuh beberapa hari, Prof. Sehingga nanti, kita akan mampu menghasilkan paling tidak 254 karya ilmiah publis dalam media sosial. Itu merupakan dakwah kita, utamanya adalah kalangan para akademisi, di mana mereka harus mampu berkompetisi di saat ini, di mana karya ilmiah itu sudah merupakan tagihan, kewajiban bagi seorang akademisi. Oleh karena itu, terkait dengan masalah kegiatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada mitra kita, Permapendis, dan juga beberapa profesor yang sudah membantu kita untuk mensukseskan kegiatan ini. Insya Allah mungkin nanti ke depan kita akan mengadakan juga, Prof, yang kedua, second conference, di mana kita juga ingin mengumpulkan lebih banyak bagaimana sekiranya artikel-artikel yang masuk ke kami itu adalah bagus-bagus dan bisa termuat di beberapa jurnal, nasional ataupun jurnal internasional dan atau juga proceeding. Tentunya ini sangat membantu bagi para dosen, bagi para mahasiswa karena apa? Para perguruan tinggi yang mewajibkan mahasiswa S2-nya atau S3-nya itu publis pada jurnal, terindeks atau jurnal terakreditasi maupun proceeding-proceeding. Nah, ini merupakan, kewajiban kita juga selaku pemangku kebijakan, bagaimana kita bisa mewadahi mereka, membantu mereka setidaknya. Sehingga mereka itu adalah bisa publis pada beberapa jurnal ataupun proceeding. Dan mereka pada konsepnya, kita selaku orang manajemen itu adalah tidak ingin mempersulit mereka. Yassiru wa la tu'assiru, bukan begitu Prof. Jadi, ini adalah merupakan langkah kita, bukti konkret bahwasanya organisasi Permapendis ataupun para akademisi itu sudah saatnya membantu para mahasiswa. Tidak hanya menyuruh mereka untuk melaksanakan tugas, membuat artikel, tapi juga harus ada jalan keluar. Jadi ini mungkin, yang dapat kami sampaikan, terkait dengan masalah laporan kegiatan ini. Alhamdulillah kegiatan sudah berjalan lancar dan sebagian sudah sejak kemarin tim sudah mempublikasikan bagi mereka yang sudah lolos untuk di proceeding. Sudah kami, list di grup, terkait dengan masalah proceeding international conference dan secara bertahap kita publish. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran para narasumber, kehadiran, para akademisi sekalian. Mohon maaf manakala ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Acara yang terakhir itu adalah doa yang mana akan disampaikan, akan dipimpin oleh Bapak Prodi Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Nurjadid, yaitu Bapak Dr. Umar Mansur MA. Waktu dan tempat kami, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta marilah kita bersama-sama tundukkan kepala sejenak bermunajat kepada Allah. Semoga kita selalu diridhoi olehnya dan semoga apa yang kita lakukan hari ini tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami melaksanakan International Conference sebagai program kerja kami di Pascasarjana Universitas Nurul Jadid. Acara ini sungguh sangat besar manfaatnya bagi kami. Untuk itu ya Allah, tanamkanlah sifat rahman dan rahim-Mu kepada kami, sehingga kami dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan acara ini kiranya Engkau dapat melimpahkan kekuatan dan pengetahuan yang luas kepada kami, serta pahamkanlah kami dengan semua yang kami dengar dan kami lihat. Ya Allah, ya Tuhan kami, acara yang kami laksanakan ini sebagai ungkapan rasa syukur kami untuk memperoleh ridha-Mu semata. Jadikanlah acara International Conference ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil bermanfaat bagi kami, masyarakat, dan negara kami. Serta jadikanlah semua yang kami lakukan
sebagai amal ibadah di sisimu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami banyak ilmu dan berikanlah kemudahan kepada kami untuk memahaminya. Anugerahkanlah kepada kami apa-apa yang telah Engkau anugerahkan kepada hamba-hambamu yang saleh. Allahumma ya Allah yang Maha Pengampun, dalam ketundukan hati kami memohon ampunan kepadamu atas segala dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, guru-guru kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembukaan kegiatan International Conference tahap 2 yang dilaksanakan melalui virtual ataupun daring. Akhir kalam dari kami sebagai MC, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan kami berikan kesempatan kepada Bapak moderator, yaitu Bapak Dr. Mualim Wijaya. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, man yahdihillahu fama lahu min mudil, wa man yudlillahu fama lahu min hadin. Wa ba'dahu, sa'adatar rais Jami'atin Nur, afwan, sa'adata mudiri Ma'hadin Nuril Jadid, Syekh Muhammad Zuhri Zaini, wa sa'adatar rais Syekh Abdul Hamid, wa سعادة نائب المدير الشيخ نجيب الرحمن مفيد وجميع الأساتذة والأستاذات، مني لكم التقدير والاحترام والتقديم. الحمد لله في هذه المناسبة المباركة نلتقي لقاء العلم والإيمان، وسنستمع ونستفيد من حضرة الأساتذة والأستاذات، منهم فضيلة الشيخ بروفيسور دكتور Chandra Wijaya. Ismuhu nafsul ismi, ana muallim Wijaya, asa an akuna ustadzan doktoran yauman ma. Namanya sama dengan saya, mudah-mudahan saya bisa istifadah dan menjadi profesor seperti beliau. Amin, barakallah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bergabung dengan kita beberapa narasumber baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang pertama Profesor Chandra Wijaya. Selamat pagi Prof. Alhamdulillah. Kemudian sebagai pembicara pertama, yang kedua Dr. Samlan Ahmad atau Dr. Haryati dari IAIN Ternate. Kemudian Dr. Haji Akmal Mundiri. Kemudian Dr. Samir Hamada. Beliau sendiri asli Mesir, namun saat ini mukim di Afrika dan berkhidmat di Central Connecticut State University USA. Kemudian Taha Al-Zubair Hussein min Sudan, ربما الآن لم يتصل معنا، لم ينضم إلينا. وكذلك الدكتور علي أسمعي من جامعة العالمية جمهورية مصر. Untuk mempersingkat waktu dan kita bisa beristifadah, kami berikan kesempatan kepada Profesor Dr. Chandra Wijaya untuk mempresentasikan artikelnya. Falyatafaddal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dalam sebuah rangkaian yang cukup apik disusun oleh Universitas Nurul Jadid, Python Probolinggo, bekerja sama dengan pengurus pusat Permapendis. Pertama saya ingin sampaikan selamat bagi pimpinan Provinsi Jawa Timur, Permapendis, yang sudah terbentuk. Mudah-mudahan ekspansi memperbaiki pendidikan melalui organisasi setingkat nasional ini bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi orang-orang yang ada di dalamnya yang dipercayakan hari ini sebagai pengurus untuk secara bersama-sama kolektif kolegial memperbaiki pendidikan kita. Selanjutnya hormat saya pada pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, Bapak Rektor dan segenap jajaran pimpinan Universitas Nurul Jadid, Bapak Direktur Pasca Sarjana beserta jajarannya, dan para audiens yang kita dipertemukan pada kesempatan ini melalui daring. Terima kasih pada moderator. Pertama ingin saya sampaikan bahwa tema yang ingin saya usung dalam kesempatan ini adalah perguruan tinggi keagamaan Islam, ketahanan dan transformasi dalam masa ketidakpastian. Mudah-mudahan slide ini bisa nampak. Mohon konfirmasinya. Iya, Prof. Kelihatan. Alhamdulillah, Oke, Prof. baik. Alhamdulillah. Sedikitlah ini CV tapi abaikan saja. Tapi saya terbiasa supaya mudah. Ya, saya bertugas di Pasca Sarjana atau tepatnya di program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara. Jadi ya sampai hari ini diberikan kehormatan bisa menjadi guru besar, dan saya berdoa semua kita bisa punya peluang yang sama sehingga kita bisa dapat berperan dan berpartisipasi dalam bidang yang masing-masing. Melihat visi dari Pak Direktur tadi luar biasa. Ini sesuatu yang harus diinisiasi kepada kita semua bahwa ukuran keberhasilan perguruan tinggi itu adalah sejauh mana produk yang dihasilkan. Satu di antaranya itu adalah jurnal dan publikasi. Saya kira ini menjadi bagian penting yang harus kita biasakan dan ini menjadi habit perguruan tinggi. Sehingga dengan itu kita berharap kampus kita lebih tersohor, punya kualitas yang baik dan bisa diperhitungkan baik nasional maupun internasional. Menjadi guru besar juga salah satu variabelnya adalah publikasi. Itu menjadi poin penting. Jadi saya kira ini bisa menjadi saya sangat salut, semangatnya luar biasa, dan saya sudah cukup dengar sepak terjang dari Universitas Nurul Jadid dikomandoi oleh Pasca Sarjananya Pak Hasan Barum dan kawan-kawan. Mudah-mudahan ke depan lebih luar biasa. Bapak dan Ibu, saudara sekalian, pertama saya ingin sampaikan bahwa kita masih menganggap bahwa pendidikan itu atau pendidikan bisa memberikan dampak yang besar terkait dalam globalisasi dan nasionalisme. Sepakat tidak sepakat bahwa ini fakta, bahwa peradaban suatu negara, begitu juga dengan faktor yang mempengaruhinya, sangat besar kemungkinan dampak yang tidak baik itu bisa kita eliminir melalui kegiatan pendidikan. Itu poin penting menurut saya, bahwa kenapa sampai hari ini kita masih terus berusaha meningkatkan kualifikasi dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dari waktu ke waktu dengan besaran tenaga dan biaya yang cukup besar. Karena kita meyakini bahwa pendidikan dalam banyak hal merupakan medan pertempuran bagi globalisasi dan nasionalisme. Termasuk tema besar yang kita usung hari ini di era ketidakpastian. Senang juga tidak senang bahwa kemajuan hari ini dihadapkan kita pada isu-isu strategis yang cukup menyita perhatian, waktu, dan
kemampuan kita berpikir untuk mengantisipasinya. Saya kira bukan isu-isu yang cukup yang tidak tolerir yang nggak kita dengar, tapi cukup kita dengar. Di antaranya adalah revolusi industri, di mana fokus ke depan kita dihadapkan pada sebuah persoalan yang cukup luar biasa, ada big data, ada AI. Ke depan output pendidikan harus benar-benar bisa merespon persoalan-persoalan ini. Ke depan tidak ada lagi nanti profesi yang lokal, tetapi ada profesi yang global. Ke depan, kontribusi penguasaan teknologi informasi menjadi sebuah keniscayaan dan banyak hal lain. Sehingga, kita harus menjawab tantangan ini. Lantas, eee, sustainable development goal juga sangat-sangat luar biasa. Perubahan-perubahan mendasar yang terjadi di sekeliling kehidupan kita, menggiring kita untuk melakukan sebuah, perubahan-perubahan yang mendasar. Saya kira ini beberapa hal yang memang secara global pendidikan kita, termasuk pendidikan tinggi keagamaan Islam, harus meresponnya. Sekedar sebuah data yang diambil sekitar tahun 2021 terkait dengan Global Innovation Index dengan segala bentuk, parameternya dan ukurannya, menempatkan Indonesia pada ranking 87 dengan skor 27,1 dengan, ketentuan seperti ini. Inilah ukuran dan parameternya, menempatkan Indonesia pada ranking 87. Saya kira ini ranking yang, sangat jauh jika dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Tapi setidaknya ini menjadi ukuran bagi kita bahwa ternyata, untuk persaingan global saja, terutama dalam hal global innovation, kita juga harus, bekerja keras untuk mencapai, ranking yang kita inginkan. Untuk itu, menurut hemat saya bahwa pendidikan tinggi keagamaan Islam itu sangat memiliki peran yang sangat strategis dalam konteks global ini, terutama terkait dengan menghadapi tantangan dan ketidakpastian di masa depan. Untuk itu, menurut hemat saya, ada 3 hal yang harus kita kerjakan, termasuk beberapa strategi agenda transformasi yang harus kita kerjakan. Yang pertama itu adalah terkait dengan ketahanan dalam konteks kita sebagai perguruan tinggi kita harus tetap, berusaha untuk melakukan relevansi dan secara berkelanjutan menghadapi perubahan-perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di seluruh dunia saat ini. Termasuk, isu revolusi industri, 4.0, 5.0, dan lain-lain. Perubahan-perubahan gaya hidup, dan, pekerjaan-pekerjaan yang nantinya berdampak secara langsung dan tidak langsung terhadap keluaran pendidikan, saya kira itu menjadi bagian penting yang harus diciptakan. Jadi ketahanan yang dimaksudkan di sini adalah kemampuan untuk merelevansi secara berkelanjutan terhadap perubahan-perubahan sosial, ekonomi, dan politik tadi, dan menariknya dalam praktek, kegiatan-kegiatan pendidikan. Artinya, ada isu-isu strategis yang harus terus senantiasa dikembangkan dari waktu ke waktu, sehingga kita punya harapan lulusan perguruan tinggi keagamaan Islam mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan itu. Itu menjadi poin penting pertama. Yang kedua adalah bahwa perguruan tinggi keagamaan Islam harus mampu beradaptasi dengan lingkungan global yang, terus-menerus, berubah dan berkembang. Di sisi yang lain, kita juga harus mempertahankan, integritas dan keutuhan nilai-nilai keagamaan Islam yang mungkin nantinya yang tidak dimiliki oleh organisasi lain terkait dengan, tantangan global tadi gitu. Bahwa PTKI harus betul-betul punya, distingsi tersendiri terkait dengan, menghadapi perubahan-perubahan global tadi. Sebagai perguruan tinggi yang menjunjung nilai-nilai keislaman tentunya, integritas dan penguasaan terhadap nilai-nilai keagamaan Islam itu menjadi poin penting yang harus terus, dikembang tumbuhkan. Saya kira itu. Yang ketiga adalah
perguruan tinggi keagamaan Islam harus dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk merubah diri menjadi lembaga pendidikan yang modern, efektif dan inovatif. Ini dalam kerangka ya menjawab tantangan yang kedua ya kita menginginkan perguruan tinggi keagamaan Islam itu terus dapat berkiprah, berkompetisi dan menjawab tantangan dari kemajuan yang kita maksudkan tadi. Sehingga ada muncul kesan bahwa perguruan tinggi keagamaan itu kolokan, jadul dan lain-lain, saya kira itu sudah selayaknya kita eliminir. Menggantinya menjadi format yang modern, efektif dan inovatif. Untuk itu pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan? Eee, saya kira ini menjadi poin penting itu. Apa yang bisa kita lakukan terkait dengan menjawab tantangan itu sehingga PTKI itu menjadi sebuah lembaga pendidikan tinggi yang modern, yang seperti yang kita inginkan tadi. Maka saya menawarkan, 3 agenda transformasi. Yang pertama itu adalah transformasi kelembagaan, yang kedua transformasi tata kelola, dan yang ketiga adalah transformasi kultural. 3 hal inilah kita harapkan bersama bisa menjawab tantangan tadi. Yang pertama kita mulai dengan transformasi kelembagaan. Secara sederhana, transformasi kelembagaan itu adalah upaya mengubah dan meningkatkan sistem organisasi dan manajemen dan proses akademik di perguruan tinggi seiring dengan menjawab tantangan dan kebutuhan zaman. Misalnya tuntutan tuntutan global, kualitas pendidikan yang lebih baik, perubahan teknologi dan perubahan sosial. Ini adalah bagian dari sebuah agenda transformasi kelembagaan. Dan saya kira dari waktu ke waktu hal ini perlu terus menjadi perhatian kita bersama, ya, dari waktu ke waktu sehingga seiring dengan perubahan-perubahan dan tuntutan tadi, eksistensi perguruan tinggi keagamaan Islam itu betul-betul ada, bisa menjawab tantangan untuk kemudian kita memiliki rasa kebanggaan bahwa kita ternyata bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan perguruan tinggi yang lain. Saya kira ini poin penting ya, diperlukan transformasi kelembagaan. Selanjutnya, apa langkah yang bisa kita lakukan? Saya kira ini dari waktu ke waktu, 7 langkah ini senantiasa kita lakukan dalam kegiatan dan aktivitas, semisal misalnya akreditasi atau yang lain, baik di tataran tingkat prodi maupun, perguruan tinggi, saya kira ini, dilakukan. Terkait dengan visi misi yang jelas, mengembangkan tata kelola yang efektif dan transparan, kualitas pengajaran dan penelitian tentunya menarik apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi dari waktu ke waktu berusaha meningkatkan luaran, penelitian melalui publikasi-publikasi, saya kira itu menjadi sebuah langkah objektif dan langkah yang sangat relevan terkait dengan, transformasi kelembagaan. Jadi kita berharap karya-karya mahasiswa itu benar-benar menjadi komoditas umum untuk kemudian dibaca dan memberikan sebuah, alternatif-alternatif jalan keluar jika hasil-hasil penelitian maupun publikasi itu memang bisa digunakan dalam tataran praktis menjawab tantangan perubahan yang terjadi saat ini. Saya kira itu bagian poin penting bagian dari sebuah proses transformasi kelembagaan. Kurikulum yang relevan dan kebutuhan pasar kerja, saya kira ini menjadi tantangan kita hari ini. Kita tidak mau luaran dari perguruan tinggi keagamaan Islam itu menjadi eh, orang cerdas yang nganggur dalam posisinya. Tetapi ya harus betul-betul, dapat diserap, meskipun kita dihadapkan pada persoalan, tidak semua, permintaan di lapangan itu sesuai dengan bidang ilmu yang dibahas dan ditekuni oleh mahasiswa kita. Ke depan saya kira kita sudah harus berpikir untuk membuat sebuah ukuran-ukuran tambahan terkait dengan, pemenuhan kebutuhan pasar kerja dari lembaga yang kita kelola. Minimal ada the second, level kompetensi yang bisa diadaptasi. Untuk kemudian nanti ketika alumni itu keluar, mereka tidak lagi tergagah-gagah dan tidak lagi bingung, saya mau bekerja apa. Kalau di bidangnya sudah relatif terpenuhi, sementara yang di luar bidang, itu masih banyak. Kita berharap ke depan, transformasi kelembagaan ini mampu bisa memenuhi, minimal, kompetensi kedua yang dimiliki para alumni untuk kemudian mereka bisa memilih
profesi apa selain dari profesi yang mereka dalami dalam bidang keilmuan yang diperoleh dalam perguruan tinggi. Saya kira itu. Yang kelima adalah meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Saya kira ini menjadi bagian penting yang hari ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus membuka diri, memanfaatkan teknologi. Bahkan hari ini saja kita berasal dari kampus yang berbeda, tempat yang berbeda, iklim yang berbeda, budaya yang berbeda, kita disatukan dengan sebuah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dan kita bisa berbincang, berdiskusi. Bayangkan jika transformasi kelembagaan ini untuk kemudian kampus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara baik, saya kira eh, kita tidak menjadi kampus yang teralienasi atau yang lainnya. Saya kira ini bahkan mungkin banyak informasi-informasi yang bisa kita serap untuk kemudian kita adaptasi sesuai dengan yang kita miliki berbagai kemajuannya itu. Saya kira pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi sebagai bagian dari langkah melakukan transformasi kelembagaan perguruan tinggi keagamaan Islam ini menjadi mutlak. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kemitraan dengan institusi dan industri. Saya kira ini bisa difasilitasi dengan kegiatan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Saya kira kita sudah on the track, bahkan mungkin untuk prodi manajemen pendidikan Islam secara nasional, kurikulumnya dan yang lain-lainnya sudah diinisiasi untuk kita bisa meningkatkan kemitraan dengan institusi dan industri yang ada di sekitar kita. Sehingga sekali lagi, kampus kita harapkan tidak menjadi institusi yang teralienasi dengan kemajuan-kemajuan yang terjadi di luar kampus, termasuk tuntutan perubahan dalam kegiatan lingkup industri. Yang ketujuh adalah menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dan stakeholder. Saya kira itu sudah difasilitasi dalam kegiatan eh, eh, kampus Merdeka. Yang kedua itu adalah terkait dengan transformasi tata kelola. Yang saya masukkan di sini itu adalah proses perubahan yang dilakukan pada sistem tata kelola sebuah perguruan tinggi dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya dan memenuhi tuntutan kebutuhan stakeholder. Saya ingin sampaikan bahwa ke depan tidak lagi kampus itu menjadi menara gading yang tidak bisa diakses, ya, yang tidak bisa diketahui apa sih yang mereka kerjakan di sana gitu. Jadi saya kira karena penggunaan teknologi, data kita terbuka dan lain-lain, saya kira ini memberikan ruang kepada pada stakeholders untuk melihat kampus kita ini gimana gitu, tata kelolanya gimana gitu. Dan kalau ini memang bisa dilaksanakan dengan baik, saya kira secara alamiah akan terjadi sebuah proses apa namanya seleksi. Mana kampus yang dikategorikan berkualitas, mana kampus yang tidak berkualitas dan sebagainya. Untuk itu saya kira kesadaran akan eee, perubahan dari sistem tata kelola, secara yang mengutamakan apa namanya, memenuhi kebutuhan stakeholder, termasuk melibatkan organisasi dan, para pengambil keputusan dan budaya organisasi yang ada menjadi bagian penting dari proses transformasi tata kelola. Intinya adalah bahwa efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas perguruan tinggi keagamaan Islam itu, satu di antaranya itu, ya harus mengedepankan namanya konsep transformasi tata kelola yang terbuka. Sehingga dengan demikian, eee, dalam perkembangannya dan, jalannya perguruan tinggi keagamaan Islam itu betul-betul memenuhi tuntutan kebutuhan stakeholder dan menjadi sebagai sebuah ajang informasi bahwa ini kampus terbaik, bahwa ini kampus yang sehat dan seterusnya. Untuk selanjutnya, ya terkait dengan ini tentunya secara ada 7 langkah yang memungkinkan bisa dikerjakan. Mau tidak mau kampus harus melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan. Saya kira persoalan ini bisa dilakukan dengan bentuk, apa namanya, audit internal bagaimana kampus kita ini, apa pembedanya dengan kampus yang lain. Nah, untuk kemudian pangsa pasar kita terkait dengan kebutuhan stakeholder gimana. Selanjutnya yaitu, penetapan visi dan misi saya kira ini cukup jelas, membutuhkan tim. Transformasi tata kelola itu tidak akan berhasil tanpa, transformasi tata kelola yang baik. Yang keempat adalah, melakukan strategi.
strategi-strategi yang terpilih terkait dengan struktur organisasi, pengambilan keputusan, kebijakan dan budaya organisasi, implementasi program, monitoring dan berlangsung secara terus-menerus. Terkait dengan berlangsung secara terus-menerus ini saya kira eh, terkait dengan tata kelola ini kita berani melakukan perubahan-perubahan secara terencana dengan baik. Bahwa hari ini kalaupun kita gagal ya kita punya ruang untuk melakukan evaluasi untuk kemudian memformulasi strategi baru sehingga kampus benar-benar bisa menjawab kebutuhan stakeholder termasuk dengan terkait dengan efektif dan efisiensinya. Saya kira itu beberapa langkahnya. Lantas yang perlu diperhatikan terkait dengan transformasi tata kelola yang harus kita kerjakan ini adalah mau tidak mau bahwa kita harus melibatkan stakeholder. Ya, stakeholder itu tentunya ya, dari di internal maupun di eksternal. Bahwa pasca sarjana Universitas Nurul Jadi dengan segudang prestasinya tentunya itu kan adalah keberhasilan yang melibatkan semua orang yang ada di dalamnya, termasuk mereka-mereka yang punya kepentingan terkait dengan eh, universitas ini. Saya kira tidak terlalu berlebihan dan mohon dikoreksi, saya kira dari pondok pesantren untuk kemudian mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan sampai setingkat universitas, saya kira ini Nurul Jadid ini sudah mendapatkan perhatian yang cukup kuat dan dukungan yang cukup kuat dari sebuah mekanisme tata kelolanya sehingga keterlibatannya itu cukup luar biasa dan dukungannya juga cukup biasa dari pihak luar sehingga dari pondok pesantren kemudian berkembang terus-menerus menjadi universitas, mengelola berbagai jenis dan tingkatan lembaga pendidikan, saya kira ini sudah membuktikan transformasi itu sudah ada dalam pengelolaannya, termasuk transparansi dan akuntabilitas. Kualitasnya ataupun kreativitas inovasi, pengembangan sumber daya, penggunaan teknologi dan keberlanjutan lingkungannya. Saya kira ini yang perlu mendapat perhatian. Persoalan tetap adalah bahwa apa yang perlu diperhatikan ini tetap kita harus berkesinambungan terus-menerus. Karena tidak ada mutu yang diperoleh hanya dalam batas sekali, 2 kali kegiatan atau aktivitas. Mutu itu adalah sebuah rangkaian yang panjang yang membutuhkan kesadaran dan komitmen kolektivitas dari seluruh stakeholder baik internal maupun eksternal yang dapat mendukung penyelenggaraan perguruan tinggi yang benar-benar punya kualitas yang diperhitungkan. Saya kira itu. Jadi yang ketiga itu adalah terkait dengan transformasi kultural. Terkait dengan ini itu adalah terkait dengan perubahan dalam nilai, norma, dan perilaku yang dilakukan untuk memperbaiki pengalaman belajar dan lingkungan akademik. Secara garis sederhananya ini adalah transformasi kultural ini adalah bagaimana perguruan tinggi keagamaan Islam mampu mengadaptasi nilai dan norma yang mengatur seluruh perilaku sehingga berorientasi kepada mutu. Ini kata kuncinya. Ini yang saya sebutkan dengan konsep transformasi kultural. Kita sadar betul bahwa hari ini mutu menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan organisasi termasuk eh, eh, pendidikan tinggi. Ya, kita sebenarnya pendidikan kita ini selalu dihadapkan pada dua hal dari waktu ke waktu. Mulai dari pendidikan dasar sampai bahkan perguruan tinggi. Yang pertama itu adalah sertifikasi, yang kedua itu adalah akreditasi. Bagi sebagian orang yang hari-harinya berada dalam situasi ini, saya kira dua hal ini senantiasa dilakukan dari waktu ke waktu dan berkesinambungan. Kalau nggak bicara sertifikasi, ya pasti bicara akreditasi. Dua hal ini adalah bagian dari upaya mempertahankan sebuah kultural yang cukup positif bagi kemajuan dunia pendidikan kita. Oleh karena itu yang ketiga ini dalam memastikan bahwa kita punya survival yang kuat terkait dengan perubahan-perubahan yang begitu luas, mendalam dan cepat, maka perguruan tinggi harus melakukan yang saya sebutkan tadi adalah transformasi kultural. Melalui apa?
Pertama tentunya meningkatkan keterlibatan mahasiswa. Paradigma baru penyelenggaraan pendidikan ke depan itu adalah bahwa mahasiswa itu adalah stakeholder yang harus benar-benar dibantu, diayomi, dibina untuk kemudian mereka punya luaran yang bisa membanggakan kampus. Jadi peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam setiap event kegiatan yang ada dalam perguruan tinggi keagamaan Islam itu saya kira menjadi poin penting yang harus diusahakan. Lantas yang kedua, pendekatan berbasis tim. Tidak ada keberhasilan tanpa tim. Superman itu menjadi super sendiri, tapi kalau super tim itu dilakukan oleh berbagai orang. Saya kira bekerja dengan basis tim, saya kira itu jauh lebih memudahkan. Manakala juga berkaitan dengan keterlibatan unsur-unsur yang ada perguruan tinggi keagamaan Islam itu yang cukup kompleks. Yang mau diperbaiki itu cukup banyak, akademiknya, dosennya, lantas penelitiannya, dan lain-lain. Itu hanya bisa diselesaikan dengan berpikirnya bersama, bertindaknya bersama. Jadi eh, kultur baru yang harus betul-betul melekat di dalam pengelolaan pendidikan tinggi keagamaan Islam itu adalah ya kita membiasakan namanya berbasis tim. Tidak ada keberhasilan tanpa tim. Yang ketiga, transformasi kultural itu menurut hemat saya bisa ditumbuhkan dengan lingkungan yang inklusif. Lingkungan yang betul-betul perguruan tinggi yang mengadaptasi lingkungan yang betul-betul lingkungan perguruan tinggi yang dibangun atas dasar dari oleh dan untuk kepentingan bersama. Tidak ada lagi skat-skat, batasan-batasan bahwa rektorat harus berpikir tentang rektoratnya, fakultas harus berpikir fakultasnya, pasca sarjana harus berpikir pasca sarjananya. Tetapi harus berpikir ya lingkungan yang memang bahwa ada lingkungan kebersamaan yang diciptakan, keharmonisan yang harus diciptakan sehingga lingkungan yang benar-benar inklusif, yang betul-betul yang bisa diterima oleh semua orang, situasi-situasi yang bisa diterima oleh seluruh elemen kampus itu benar-benar diharapkan. Yang keempat itu adalah keterbukaan. Meskipun ada batasan mana yang harus terbuka, mana yang harus ditutupi. Tapi setidaknya transparansi dalam pengelolaan menjadi poin penting untuk menumbuhkan kepemilikan, rasa memiliki dan merasa bahwa kampusnya itu adalah bagian dari dirinya, bahwa orang-orang unsur-unsur yang ada dalam kampus itu merasa bahwa dia adalah bagian penting yang mendukung penyelenggaraan keberhasilan dan lain-lain itu menjadi poin penting. Apalagi hal-hal yang sifatnya sensitif terkait dengan uang dan kesejahteraan atau yang lain-lain, saya kira ini sudah harus kita mulai. Transparansi yang dilengkapi dengan aturan, ketentuan dan lain-lain, saya kira itu tidak lagi menjadi bagian yang harus ditutupi, tapi ya terbuka karena ukuran dan ketentuannya sudah cukup jelas. Saya kira ini adalah menjadi bagian penting dalam kerangka menciptakan eh, transformasi kultural tadi dalam pendidikan tinggi keagamaan Islam. Yang kelima itu adalah menekankan nilai-nilai etika dan integritas. Basis kita adalah nilai-nilai keislaman. Saya kira itu menjadi poin penting yang harus mewarnai, melekat dari segenap aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam perguruan tinggi keagamaan. Ya, bahwa Islam sebagai kekuatan moral, Islam sebagai dasar moralitas dalam berperilaku dan bersikap itu menjadi distingsi tersendiri jika dibandingkan dengan organisasi yang lain atau kampus-kampus yang lain. Menjaga bahwa Islam sebagai tatanan nilai yang kita adopsi dalam perguruan tinggi keagamaan Islam itu melekat dan ada dalam diri kita masing-masing pada gilirannya itu tadi bahwa perguruan tinggi keagamaan Islam itu tadi benar-benar punya situasi dan kultur yang berbeda yang mungkin bisa memberikan nilai lebih. Saya kira ini yang perlu dikedepankan. Kita berharap ke depan perwajahan perguruan tinggi PTKIN kita, perguruan tinggi keagamaan Islam ini
mampu menjadi lebih inklusif, terbuka, kolaboratif, dan menekankan nilai-nilai etika dan integritas. Tentunya nilai-nilai etika yang dibangun adalah nilai-nilai yang bersumber pada nilai-nilai Islam dan nilai-nilai yang disepakati, sehingga suasana kampus itu akan berbeda, seperti ini. Maka ini yang perlu kita lihatkan untuk yang tadi ini sudah diapakan. Catatan terakhir saya adalah, eee, sebentar, catatan terakhir saya adalah bahwa transformasi PT KAI harus dilakukan dengan, mempertahankan nilai-nilai keagamaan Islam yang khas tadi. Dengan cara ini saya kira, ya kita punya nilai yang lebih daripada kampus-kampus yang lain. Sebagai penutup sesi saya ini, eee, saya ingin berbagi tentang quote 3 ahli terkenal di dunia kita. Pertama adalah menurut Ali bin Abi Thalib, "Jadilah namu sesuai dengan zamannya karena mereka hidup bukan di zamanmu." Ada Peter Drucker yang menyebutkan bahwa the greatest danger is not, in time at turbulence is not turbulence. It is to age which is the day logic. Dan ada beberapa lagi Charles Darwin juga mengatakan hal yang sama, yang kurang lebih hampir sama bahwa ada poin penting bahwa pendidikan itu harus mengikuti zamannya. Kalau tidak ya tunggu kehancurannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator dan saya berharap kita bisa berdiskusi untuk ini dan mudah-mudahan seperti yang diharapkan sebelumnya bahwa ini benar-benar menjadi ajang kita untuk berbagi dan bertukar pengalaman dan berpikir tentang kemajuan pendidikan tinggi keagamaan Islam ini menjadi menjadi nyata menurut saya. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, setelah kita simak bersama presentasi Profesor barusan, sedikit yang saya pahami bahwa semuanya harus dipersiapkan, semuanya harus dimanajemen dengan baik,